Positive Voice. Tapi ada gak sih yang gak semangat? Ada bang, sampai putus asa. Aduh jangan ya. Jangan sampai Anda putus asa walaupun Anda ditimpa oleh berbagai masalah, ditimpa berbagai cobaan, ditimpa berbagai hal yang membuat Anda menjadi terpuruk. Jangan sampai. Dan semua orang pasti memang punya impian, tujuan masing-masing, tapi tentunya tidak semua impian-impian itu terwujud gitu ya. Nah memang banyak hal yang harus dikorbankan untuk mewujudkan impian. Tapi kalau tidak terwujud bukan berarti Anda harus down, Anda harus putus asa. Jangan. Tentunya supaya Anda tidak putus asa dalam meraih cita-cita, banyak yang harus Anda ikuti ya. Hal-hal yang baik-baik, Anda dekat-dekat dengan para ulama sehingga Anda mengerti kehidupan ini seperti apa gitu ya. Sehingga Anda jangan sampai ngejar dunia aja, ada akhirat yang ada di sana. Karena kalau Anda putus asa, banyak nih, mohon maaf ya teman-teman yang putus asa melakukan hal-hal negatif, dia nggak berpikir ternyata ada kehidupan lagi di sana yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau kita dekat dengan para ulama, dekat para ustadz, dinasehati, di saat kita sudah terpuruk, kita nggak akan putus asa. Ada Allah yang akan menolong kita. Ada Allah yang akan membimbing kita. Kita susah, masih ada yang lebih susah. Kita banyak masalah, masih banyak lebih banyak masalah. Kita terpuruk, masih banyak yang lebih terpuruk. Artinya apa? Sebetulnya terpuruknya kita tuh hanya kita aja yang memandang kita terpuruk. Masih banyak orang yang lebih parah dari kita. Jadi jangan putus asa ya. Jika satu usaha tidak berhasil, bisa jadi karena Allah akan beri ganti yang lainnya. Catat baik-baik ini. Jika kita tidak berhasil di satu tempat, mungkin Allah akan berikan kita ganti yang lainnya. Anda nggak cocok di situ sebetulnya. Ada tempat lain yang lebih cocok buat Anda. Jadi jangan putus asa. Dan jangan putus asa jika satu pintu rezeki tertutup. Bisa jadi karena Allah akan segera bukakan pintu rezeki yang lain yang lebih besar lagi. Itu yang perlu kita pahami. Jadi Anda jangan terfokus dengan satu bidang saja. Satu yang Anda tuju aja, ya Allah kok saya nggak berhasil di sini ya. Saya nggak bisa move on dari pekerjaan ini ya. Saya nggak bisa mendapatkan rezeki yang banyak dari pekerjaan ini ya. Itu tadi, mungkin Allah suruh Anda pindah ke tempat lain. Di sana ada yang lebih luar biasa. Dan Anda jangan takut tidak dapat rezeki. Jangan takut. Allah sudah atur rezeki kita selama nafas masih ada di badan kita. Gitu loh ya. Ini saya jalani sendiri gitu ya. Di saat dulu saya sudah dapat kedudukan yang enak di sebuah BUMN gitu ya. Tiba-tiba saya memutuskan pensiun dini. Secara logik gitu ya. Siapa yang nggak mau sebetulnya. Udah saya dapat posisi bagus di sebuah BUMN, kerja 15 tahun, dapat posisi yang enak gitu ya. Gaji sudah lumayan. Tapi ternyata Allah suruh saya pensiun dini. Dan akhirnya saya pensiun dini terus berpikir, setelah pensiun mau kerja apa? Gak usah takut, Allah sudah atur itu semuanya. Dan ternyata saya masuk ke dunia dakwah yang Allah bimbing saya ketemu dengan para ulama. Masya Allah, jadi kita gak perlu takut. Kita sudah diatur oleh Allah. Yang penting kita jalani saja, kita ikuti saja syariatnya. Insya Allah Allah akan bimbing kita ke jalan-jalan yang baik, rezeki-rezeki yang luar biasa, yang kita tidak bersangka-sangka. Jadi sekali lagi, jangan kita putus asa. Ayo, jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi ujian. Karena setiap tetes air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Saya ulang ya, Anda jangan putus asa. Bagaikan sebuah tetes air hujan itu, bahwa jernihnya air hujan itu berasal dari awan yang gelap. Artinya kalau kita sukses sekarang, pasti akan mengalami dulu cobaan. Karena tidak ada sukses yang langsung instan. Sukses itu ada berbagai proses. Tanya deh sama orang-orang yang sukses, apakah mereka langsung sukses? Enggak. Mereka itu dari sebuah ujian dulu, dari sebuah cobaan dulu, dari sebuah kegagalan dulu. Nah, anggap aja kegagalan dan ujian itu adalah awan yang gelap tadi. Dari awan gelap tadi, maka turunkan hujan yang jernih, itulah kesuksesan. Jadi Anda akan tertempa dengan begitu luar biasa dari sebuah awan yang gelap tadi, dari sebuah cobaan-cobaan yang banyak tadi, nanti Anda menjadi orang yang sukses. Gitu. Jadi jangan putus asa. Kalau toh memang sekarang lagi diuji banyak, santai saja, tenang saja. Ujian ada akhirnya. Catat lagi nih, ujian ada akhirnya, ya. Karena Anda sekolah pengen naik tingkat ujian, pasti ada akhirnya kan? Nah, akhirnya baik atau buruk tergantung bagaimana Anda menyelesaikan ujian itu gitu loh. Anda sekolah juga gitu kan? Anda sekolah pengen dapat nilai A, B, C kan tergantung bagaimana proses Anda mengerjakan soal-soal. Kalau Anda bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Sama dengan kehidupan, kalau Anda menjalani kehidupan ini diberi ujian, Anda jalani ujian ini dengan begitu luar biasa, Anda hadapi dan minta mohon ampun sama Allah, kemudian minta bimbingan sama Allah,
maka ujian yang tadi Anda hadapi insya Allah hasilnya akan baik. Kenapa? Anda tidak putus asa di setiap ujian didapati gitu ya. Sesungguhnya Allah menyertai Anda, Allah melindungi Anda, jadi jangan takut ya. Kemanapun Anda pergi ada Allah, Anda akan tenang gitu ya. Di setiap masalah apapun Anda akan tenang karena ada Allah yang akan bisa membimbing Anda. Jangan takut ya. Dan jangan biarkan kelelahan menguasai hari-hari Anda. Segera cari aktivitas positif selalu dan bersyukur. Jadi artinya kalau Anda memang sekarang ini sedang melakukan sesuatu yang memang terasa terpuruk sekali, tetap Anda bangkit, Anda berusaha di benak Anda mencari hal-hal yang positif dikerjakan, kemudian bersyukurlah. Saya katakan tadi, Anda terpuruk, masih ada orang lebih terpuruk dari kita. Tetap Anda ada rasa syukurnya gitu ya. Itu dia sedikit ya buat kita semuanya, berjuang ya buat kita dalam kehidupan ini. Berjuangnya bukan hanya untuk dunia, tapi bagaimana kita berjuang untuk akhirat kita. Bekal apa yang sudah kita punya gitu loh ya, bekal apa yang sudah kita dapat untuk akhirat nanti. Sedangkan kematian sudah pasti. Kalau kita hanya terlena dengan kehidupan dunia, maka rugi yang akan kita dapat di akhirat nanti ya. Sebesar apapun sekali lagi saya katakan masalah yang Anda hadapi, jangan putus asa, percayalah bahwa semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Allah sudah atur. Orang yang dikasih ujian berarti Allah tahu dia bisa, gitu ya. Nah ini bagus lagi catat nih. Orang yang diberi ujian berarti Allah tahu batas kita. Allah tahu kita bisa. Sama dengan kalian atau kita semuanya diberi soal oleh guru kita, oleh dosen kita. Dia atau mereka tahu sebatas kemampuan kita, maka diberi soal seperti itu dan yakin kita bisa menyelesaikannya karena sebelumnya kan sudah dikasih pelajaran-pelajaran gitu kan, maka dosen yakin ini pasti bisa menyelesaikan gitu loh, karena sebelumnya kan sudah dikasih teori bla 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 bla. Maka di ujian sekali lagi itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Kita semua sudah punya batas tertentu dan Allah berikan ujian karena Allah tahu batas kemampuan kita di mana. Yakin saja. Jadi semakin banyak ujian Anda bersyukur juga tuh. Berarti Allah percaya saya bisa menyelesaikan ujian ini. Wah, ini berat ini ya. Kalau sudah ini dalam nih, kalau kita sudah mengerti ini, tenang. Sebesar apapun diberikan ujian, pasti Allah sudah tentukan kadar kekuatan kita untuk menyelesaikan itu. Sama halnya Anda dikasih penyakit. Saya kemarin dapat kalimat bagus lagi. Jika kita dikasih penyakit oleh Allah, bersyukur saja. Bersyukur saja. Pertama, tadi Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan tanda orang beriman itu diuji sama Allah kan. Nah kita dikasih ujian kalau sakit, tenang saja. Kalau kita memang sedang sakit yang luar biasa, berarti memang Allah sudah tahu kita mampu untuk melewati itu. Masya Allah, Allah sayang sama kita. Apapun ujian Anda, pokoknya sekali lagi semangat, jangan putus asa ya. Positive Voice.